Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang paling panas sekarang ini. Soal pilkada di Jakarta. Hari ini gue gak sendiri, ada Kak Ihsan. Apa kabar Kak? Kabar baik. Gimana Bung Zaki? Kabar juga baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini Kak Ihsan nih keliling terus ini kan, ke mana-mana. Tapi gak lupa dengan Jakarta ya, karena ini juru bicaranya pasangan 02, Dharma Kun. Siap. Yang hasilnya sangat mengejutkan. Yang tadi cuma 3% di survei, tahu-tahu tiba-tiba 10-11% ya hasilnya itu. 2 digit. 2 digit. Ini Iya. yang banyak dibahas di mana-mana ya. Kak Ihsan, Ya. itu awal mulanya gimana tiba-tiba jadi juru bicara Dharma Kun ini? Awalnya itu saya ini sebenarnya agak jengah juga dengan partai politik ya. Apalagi partai politik ini kan juga kadang arogan. Ada semacam arogansi sebagai tiketing untuk bisa berkontestasi dalam proses-proses politik ya. Itu juga membuat misalnya orang dengan popularitas yang tinggi, elektabilitas yang tinggi itu kemudian nggak bisa nyalon kalau tidak lewat partai politik. Nah belakangan saya dapat informasi dari media kalau ada yang mau maju lewat calon independen. Nah saya cek jejak rekamnya, portofolionya juga mumpuni gitu, seorang purnawirawan polisi, Jenderal Bintang 3 ya. Nah kemudian lewat satu teman kita dikenalkan, saya lihat ini kesempatan juga nih untuk kita sama-sama selain mendorong beliau untuk berkontestasi dalam proses politik, tapi juga ini jadi semacam cara untuk kita memberikan kritik atau otokritik terhadap partai politik, bahwa Anda boleh punya arogansi atau semacam ya menentukan pilihannya itu sesuai dengan selera Anda, tapi masyarakat juga punya mekanisme sendiri untuk menentukan pilihan politiknya, dan itu disediakan oleh konstitusi. Ya konstitusi kita menyediakan jalur persorangan atau jalur independen untuk orang bisa berkontestasi. Nah dari situlah kemudian saya ditunjuk menjadi ketua tim perjuangan. Jadi dulu namanya tim perjuangan pengumpulan KTP. Nah setelah tim perjuangannya selesai kumpulan KTP, pasangan Dharma Pongerkun dan Kunwardana itu ditetapkan oleh KPU, dibikin lagi atau dibentuk lagi satu tim baru namanya tim pemenangan yang ketuanya adalah Ibu Siti Fadila Supari. Gitu ceritanya Bro Zaki. Gitu ya. Tapi sempat dengar-dengar juga sebenarnya juga mau jadi kandidat cawagup ya awalnya. Ya namanya dinamika ya kan, ada tawaran seperti itu, tapi saya kira bukan belum waktunya, tapi ada orang-orang yang saya pikir mereka punya kapasitas dalam konteks hari ini patut didorong. Mungkin nanti kita punya lagi kemudian. Nah, apa yang bikin kenaikannya cukup signifikan ya sampai 10-11%? Apa kira-kira Kak Ihsan? Jadi begini, kita sebenarnya optimis juga punya pemilih yang akan signifikan. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak kita prediksi ya. Cuman kalau kita kan tidak punya lembaga survei atau tidak mensurvei sendiri untuk bisa mengikuti tren, apakah kita ada kenaikan di mana, seberapa besar kenaikan itu, kita nggak tahu. Kita nggak punya survei internal. Nah tentu saja yang kita lihat adalah survei dari lembaga-lembaga yang selama ini seringkali mau publikasi hasil surveinya. Nah angka kita kan selalu paling tidak di angka 3% atau di bawah 5%. Nah ketika kemarin hasil pemilihnya atau hasil pemilihan itu 2 digit, ini tentu saja membuat surprise ya, atau ya kami juga ya, cukup terkejut ya ada di 2 digit ya. Sebagai calon independen kita tahu minim logistik ya. Kalau kita cek biaya kampanyenya Dharma Kun itu di bawah 1 miliar. Kita bandingkan aja dengan calon-calon lain ya kan yang puluhan miliar itu. Nah ini tentu saja kami sambut baik. Dalam berbagai kesempatan sebagai jubir saya menyampaikan terima kasih kepada warga Jakarta yang telah memberikan pilihan politik atau mengamanatkan aspirasi politiknya kepada Pak Dharma dan Pak Kun. Jadi itu yang membuat kita surprise ya. Tapi saya juga melihat bisa jadi tesis saya di awal bahwa ini menjadi otokritik itu juga termanifestasikan, karena ada banyak juga pemilih di Jakarta yang selama ini juga jengah juga sama seperti saya ya, yang
melihat partai politik ini perlu dikritisi gitu loh. Memilih yang kiri atau yang kanan itu rasa-rasanya ada punya problem secara psikologis. Jadi akhirnya mereka memilih pasangan Dharma Kun ya. Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Padahal di kampanye terakhir menjelang masa tenang itu sempat dibanding-bandingkan tuh antara 01, 02, 03. Saking sedikitnya yang datang katanya kampanye terakhir, dia cuma basuh kaki seorang ibu pada saat itu. Ya kan, Dharma Kun. Apa jangan-jangan karena kaki ibu itu yang bikin jadi dua. Ini orang sering tertipu dengan kampanye akbar. Iya. Kampanye akbar itu gak jadi indikator karena bisa jadi orang datang itu karena mobilisasi. Karena mau mendapatkan sesuatu atau karena diiming-imingi sesuatu, jadi orang jadi datang. Jadi bukan indikator kemenangan atau tingkat kesukaan. Justru kenapa ya Bang Dharma juga bicara ya dalam berbagai kesempatan, yang datang walaupun sedikit tapi mereka datang karena hati nurani, strong voters yang saya bilang. Jadi mereka datang karena adalah pendukung. Jadi walaupun mereka sedikit tapi itu yang akan datang ke TPS. Dibanding misalnya yang datang sangat banyak karena mobilisasi, tapi pas hari mereka nggak datang di TPS. Buktinya tingkat partisipasi pemilih kita di DKI tahun ini kan di bawah 60%. Gitu. Iya gitu. Gitu Bro Jaki. Iya. Nah terus kalau kita lihat juga, ini kan Pak Dharma Kun ini selain soal personalitinya yang memang mantan bintang 3 misalnya gitu ya, tapi kadang-kala tuh dengan media pertanyaan apapun jawabannya sama. Konspirasi, ya kan, vaksin COVID-19 ini yang kemudian dianggap katanya ini pelanjutnya Lord Rangga katanya gitu kan. Yang kedua ini Lord Rangga ini hidup kembali reinkarnasi gara-gara Pak Dharma katanya ini gimana? Apakah ini juga jadi efek yang positif buat orang Jakarta nih? Karena menarik juga orang. Bebas aja orang punya interpretasi. Tapi kan kita harus lihat orang itu dengan jejak rekam yang panjang. Bang Dharma itu bukan polisi biasa. Ya sorry to say ya, dia itu Adi Makayasa. Artinya adalah perwira terbaik di angkatannya. Banyak tuh Adi Makayasa itu yang tiap angkatan. Dan rata-rata mereka bersinar. Bang Dharma itu pensiun bintang 3. Jadi kalau ada yang mau mengasosiasikan dengan Lord Rangga itu sangat tidak apple to apple. Satu. Kedua, Bang Dharma ini konsisten sebenarnya dengan pernyataannya. Jadi kalau orang bilang jawabannya sama karena konsistensi. Dan kalau orang bilang misalnya beliau anti pandemi dan sebagainya, itu kan gagasan yang tidak hanya tumbuh di kepala Dharma Pongrekun. Kalau kita periksa banyak tokoh-tokoh dunia ya di berbagai negara, Donald Trump misalnya juga punya perspektif yang sama dengan Dharma Pongrekun. Mereka melihat bahwa pandemi itu hanya akal-akalan, hanya permainan dari WHO dan kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan penjualan obat dan sebagainya, penjualan vaksin dan sebagainya. Jadi ini bukan karena di Indonesia itu hanya beliau yang berbeda dan sangat vokal konsisten, akhirnya kelihatan sendirian. Jadi ini bukan sesuatu hal yang mengagetkan gitu. Justru disitulah kekuatannya Bang Dharma. Saya yakin pemilih yang cukup besar ini 2 digit ini juga karena mereka melihat sisi itu, sisi konsistensi dan pikiran yang out of the box dari seorang Dharma Pongrekun. Kita nggak usah menuding deh. Tapi kalau kita lihat bagaimana pandemi ini berjalan aja, kita pasti melihat ada banyak kejanggalan. Tiba-tiba kita semua harus divaksin. Tiba-tiba kita harus masuk mall. Kalau nggak pakai alat tes kita nggak bisa masuk. Dan tiba-tiba semua hilang. Tidak perlu pakai tes, tidak perlu vaksin, tapi tidak ada yang memberikan klarifikasi. Gitu loh. Hilang kemana itu vaksin? Hilang kemana itu virus? Dan kemana itu vaksin? Jadi itu sebenarnya kita kan orang bilang pakai logika aja, akal sehat aja gitu. Artinya kecuali yang Bang Dharma sampaikan itu nggak reasoning gitu, nggak punya basis logika yang kuat gitu. Boleh kita anggap itu pikiran gila gitu. Atau di dunia ini cuman Bang Dharma yang bicara seperti itu. Tapi kalau kita lihat kan ada banyak gitu. Ada juga banyak juga yang menggugat vaksin-vaksin yang kemudian telah disuntikan ke banyak orang dan dampak-dampak dari vaksin itu. Jadi itu yang mau gue jelasin gitu bro. Nah kemarin di aplikasi X ya, Twitter itu juga sempat menarik tuh, ada netizen yang bilang mohon maaf ya Pak, saya nggak coblos Bapak, dia bilang gitu.
oh ya tenang aja, karena dibilang saya di Bogor gitu kan. Jadi mau dukung Dharma tapi dia orang Bogor yang bisa nyoblos, tenang aja. Ada juga kok katanya yang dia mau maju Jakarta tapi karena di Bandung jadi nggak bisa nyoblos di Jakarta dia bilang gitu. Nah pertanyaannya adalah kemana suara Dharma Kun kalau memang sekarang ini kan sedang ada operasi senyap nih kan, karena 15 Desember katanya itu baru diumumkan hasil resmi dari KPU di Jakarta ya kan. Kalau saja misalnya ini 2 putaran ya, ini nggak tahu nih 1 putaran 2 putaran apa muter-muter situ aja gitu kan. Nah ini kira-kira akan kemana suara 02 ini? Jadi tidak ada yang bisa menentukan kemana suara 02 karena mereka itu jumlahnya signifikan, ada berbagai latar belakang mereka ada dari berbagai latar belakang gitu kan. Siapa yang bisa menggaransi bahwa secara golondongan pasangan 02 pemilihnya itu akan berinsut kemana? Gak ada yang bisa memberi garansi itu. Tapi kalau tanya saya secara pribadi, hasil persentuhan saya, komunikasi saya atau pertemuan saya dengan banyak sekali orang-orang yang mengidentifikasi dirinya dengan 02, rasa-rasanya kimia politiknya itu jauh lebih menempel atau lebih blend itu atau lebih kuat ke pasangan 03. Jadi itu kalau tanya perspektif saya gitu. Saya juga nggak tahu apakah nanti juga akan ada pernyataan tegas dari kami sebagai tim atau secara kelembagaan begitu, tim pemenangan untuk akan kemana. Ya, tentu prosesnya akan dinamis dan akan diputuskan secara bersama-sama. Tapi kalau Bro Zaki tanya saya kemana kira-kira pemilih dari pasangan 02 ini akan berinsut, saya melihat kimia politiknya itu jauh lebih kuat untuk menempel atau merapat ke pasangan 03. Itu kira-kira jawaban saya Bro Zaki. Apa yang kira-kira menjadi kimia politiknya tadi itu? Dari alasan apa kira-kira? Hasil yang pertama alasan historis. Ya. Pasangan Dharma Kun ini kan yang seperti saya bilang tadi itu maju karena otokritik terhadap partai politik juga, arogansi partai politik itu. Sementara kita tahu di 01 itu ada banyak sekali partai politik di sana. Bahkan ada rumor ya, Kimples itu dibentuk atau terbentuk adalah bagian dari upaya untuk membuat pilkada ini lebih mudah bagi mereka. Ya ada semacam skenario kota kosong lah. Atau kalaupun harus lawanlah kami calon independen gitu. Jadi ya kalau kita merapat ke sana kan agak berbeda secara diametral ya, agak berbeda cukup jauh ya positioning politiknya gitu. Jadi kalau kita atau pemilih yang memang punya persepsi atau secara psikologi melihat partai politik atau gabungan partai politik di Kimples itu sebagai sebuah konsolidasi atau koalisi oligarki dan partai politik, mereka akan cenderung menghindar untuk tidak merapat ke sana dan demikian punya kecenderungan untuk merapat ke paslon 03 yang diusung oleh hanya satu partai politik. Kira-kira Kaisan nih, ini kan melihat ada fenomena nih seperti PKS yang kemudian diperkosa di pilkada sekarang. Banyak basis-basis PKS habis. Contoh saja misalnya di Depok ya yang lagi ramai sekarang, itu basis PKS yang sudah 20 tahun menang itu kalah. Di mana? Di Depok ya. Gitu ya. Terus belum lagi di Padang PKS kalah juga ya. Jaminan Kimples yang mengatakan PKS nih kalau bergabung bisa mendapatkan panggung politik misalnya, ternyata justru ini seolah-olah dihabisi bersama dengan kandang banteng ya, Jawa Tengah kemarin lagi rame. Karena kekuatan politik hari ini itu memandang 2029 kendaraan yang paling mungkin untuk Anies Baswedan adalah PKS PDIP kan gitu. Yang kelihatan sekarang menjaga jarak dengan kekuasaan yang tidak masuk kabinet juga gitu kan. Nah, oleh karena itu Kaisan punya pendapat nggak kira-kira Kimples ini masih sesolid itukah? Karena di putaran pertama itu ternyata ada yang mesinnya dimatikan, ada yang tidak solid, bahkan Bahlil ditegur juga gitu karena Golkar tidak bergerak. Bahkan Golkar juga banyak yang habis ya, Banten misalnya gitu ya, itu juga rontok. Dengan putaran kedua kayaknya nggak ada beban tuh buat Kimples partai-partai pendukung tuh untuk
ngapain sih gue dukung RK lagi bisa gitu kan. Mendingan gue pilih keyakinan gue karena anginnya kayaknya berpihak ke 03. Ya, Apakah akan semakin rontok gitu Kim Plus di putaran kedua? Bisa dua kemungkinan. Pertama ada rebound gitu. Kim Plus jadi merasa bahwa ini partai final dan mereka akan mempertaruhkan segalanya untuk bisa memenangkan. Yang kedua justru makin rontok. Karena sebenarnya Kang Emil itu juga saya kira tidak betul-betul didukung ya kan. Kita bisa lihat misalnya dari hasil survei pra election itu kan ada banyak orang yang identifikasi dirinya partai A misalnya yang mendukung RK itu justru tidak mendukung RK. PKS, PKB, Golkar itu justru lebih dari 50%-nya malah mendukung atau swing ya ke pasangan Pram Rano Karno gitu. Jadi ada dua kemungkinan itu. Kemungkinan mereka akan rebound gitu, akan kemudian terkonsolidasi lagi. Tapi yang kedua justru semakin apatis gitu. Dan saya melihat kecenderungannya yang kedua. Karena RK ini sebenarnya kenapa saya bilang tidak betul-betul didukung? Karena kalau didukung dia sebenarnya membesarkan anak macan gitu loh. Karena kalau RK ini sukses di Pilkada DKI, dia punya portofolio yang lengkap. Pernah menjadi wali kota Bandung, pernah menjadi gubernur Jawa Barat, dan kemudian gubernur Jakarta kalau menang. Iya. Itu modal politik yang cukup memadai untuk dia running nanti di Pilpres mendatang. Atau kemudian karena dia di Golkar, dia mampu menjadi satu magnet politik yang baru di partai itu, dia bisa menjadi kandidat ketua umum, bisa berpotensi menggeser Bahlil. Artinya apa? Kenapa dia tidak betul-betul didukung? Ya ini ancaman bagi Gerindra dan Prabowo, termasuk Golkar. Ancaman bagi Bahlil dan Partai Golkar, gitu. Jadi ini memang rasa-rasanya skenario sebenarnya untuk mematikan Kang Ridwan Kamil. Jadi ini settingan atau skenario di awal sebelum pencalonan atau baru sadar tengah jalan? Baru sadar di tengah jalan gitu. Jadi udah bisa jadi sadar berhitung-hitung lagi ini kira-kira kayak gimana. Bisa jadi ini settingan dari awal. Kang Emil itu sejak dari wali kota Bandung itu orangnya nggak bisa dipegang. Ya, kalau saya sih melihat Partai Nasdem punya pengalaman itu kan. Kebetulan ketika dulu gua 2018 itu jadi ketua Nasdem Sumedang, itu kan tahu pada saat pencalonan Kang Emil di Jawa Barat, dia kan nggak dapet tiket itu kan. Akhirnya kita kasihlah itu mahar kan ke dua partai PKB P3 kan, biar jadi itu barang maju kan. Udah maju apa yang terjadi? Ya, turun tuh suara Nasdem di Jawa Barat provinsinya tuh. Bukan naik, justru turun. Dan tidak lama dari itu komunikasi udah gak terbangun lagi. Itu yang membuat, makanya kalau coba ditanya dengan Nasdem Jawa Barat, itu romantismenya gak bisa dikenang dengan indah itu kayaknya. Itu yang berat, kenapa itu juga bisa berimplikasi di Jakarta kan buat Kang Emil. Iya, Kang Emil ini kan kalau mau dilihat sebenarnya dia oportunis politik. Ya. Jadi dia akan melihat peluang di mana, dia akan merapat ke situ. Selama itu mengamankan kepentingan politik pribadinya, dia akan nyaman. Gitu. Jadi kalau tadi Jaki tanya, ini settingan di awal bisa saja, ya kan, mendorong. Kenapa kalau misalnya betul-betul mendukung, kenapa tidak didorong lagi dia jadi gubernur Jawa Barat? Atau dia incumbent di sana, kenapa harus digeser ke DKI yang pertarungannya kita lihat ya banyak resistensi. Mana ada Jackmania yang mau mendukung dia? Saya khawatir malah putaran kedua itu membuat The Jackmania makin solid itu. Makin solid karena udah jelas ya Jackmania dukungannya ke siapa kan kemarin. Bahkan di tanggal 27 November malamnya merayakan dan The Jackmania ulang tahun seperti kado gitu loh. Jadi gini Bro Zaki, kalau lihat konstelasi terakhir dengan perolehan suara yang nanti tentu saja akan putuskan oleh KPU. Saya kira kalau memang Bang Emil dan Siswono, sebenarnya bukan Bang ya, Kang ya. Kang Emil dan Mas Siswono itu
dengan timnya dalam rekapitulasinya itu ternyata secara faktual, kan setiap tim ini kan punya rekapitulasi sendiri-sendiri ya, masing-masing ya. Saya yakin mereka punya rekapitulasi. Dan ternyata faktanya itu selisihnya ada 50+1 itu, apalagi selisihnya misalkan bukan hanya 1 suara tapi 2.000 atau 3.000 suara. Mestinya Kang Emil itu langsung memberikan pernyataan politik, preskon, menyampaikan ucapan selamat kepada Mas Pram dan Bang Rano, harusnya. Karena hampir semua quick count, kalau saya nggak mau bilang 90% hasil quick count itu menangkan pasangan, atau datanya itu menunjukkan bahwa pasangan Pramono dan Rano itu yang menang. Nah, mestinya secara legowo, kalau memang itu terkonfirmasi juga dengan data internal mereka, menyampaikan selamat kepada Mas Pram dan Bang Rano. Dengan begitu, spekulasi di bawah itu nggak akan terjadi. Multi interpretasi di masyarakat itu nggak terjadi. Situasi politik masyarakat juga akan semakin melandai. Orang akan bersiap untuk memasuki Natal dan Tahun Baru. Itu jauh lebih baik begitu ketimbang misalnya situasi seperti ini. Kita bukan mau mencontoh terlalu jauh ke Amerika ya, Bung Zaki. Tapi kalau kita lihat beberapa minggu yang lalu, saat hasil quick count di Amerika pilpresnya, itu Kamala Harris tertinggal dari Donald Trump, belum real count hitungan. Dari election commission di sana juga belum menentukan siapa pemenangnya. Tapi Kamala Harris yang tahu bahwa quick count itu juga sesuatu metodologi yang ilmiah, itu langsung menyampaikan terima kasih dan ucapan selamat kepada Donald Trump. Dampaknya apa? Pilpres selesai, peralihan kekuasaan bisa dilakukan dengan begitu smooth. Bahkan diundang oleh Joe Biden di Gedung Putih. Ini tradisi yang saya kira perlu juga kita adopsi ya di tanah air. Apalagi Jakarta ini sebagai pusat ya peradaban bangsa ini gitu. Boleh ada banyak pilkada di banyak daerah, tapi yang seksi, yang menjadi sorotan, yang jadi panggung utama pilkada Jakarta. Ini momentum sebenarnya untuk tokoh-tokoh politik semacam Kang Emil dan Siswono. Jadi jangan lagi semacam menunda-nunda begitu. Kalau memang faktanya ya, saya nggak mau mengatakan memaksa atau kemudian mendesak ya. Tapi mestinya semua calon itu punya punya hitungan rekapitulasi. Dan saya melihat sampai sekarang juga tidak ada hasil rekapitulasi secara internal atau real count secara internal yang diumumkan oleh pasangan atau tim pasangan RK Siswono gitu. Jadi mestinya kalau memang secara internal mereka punya informasi atau punya data atau punya rekapitulasi dan itu menunjukkan sudah menang itu pasangan Pram Rano, mestinya secara terbuka ucapan selamat itu disampaikan, dan dengan demikian pilkada ini akan lebih cepat selesainya. Tanggal 15 tinggal menunggu hasil rekapitulasi dari KPU mengumumkan, dan kemudian kita tahu bahwa kita punya gubernur baru. Tidak ada lagi spekulasi ada 2 putaran, kemudian ada juga isu yang berkembang ini, ada operasi senyap untuk kemudian mengkondisikan agar ada fluktuasi atau turun naiknya suara dari paslon untuk kemudian mengkondisikan agar 2 putaran. Saya kira itu sekarang menjanjikan 10 juta ya yang bisa menemukan untuk kecurangan itu ya di setiap TPS. Nah itu yang semakin membuat spekulasi itu muncul begitu. Jakarta ini kan orang tidak pilkada di ruang gelap seperti daerah pinggiran bangsa ini begitu. Yang teknologi nggak ada, saksi nggak punya, jauh dari media massa. Kalau pilkada itu ruang-ruang gelap di pinggiran Indonesia, ya sangat mungkin kecurangan itu terjadi dan pasti probabilitasnya cukup tinggi. Tapi ini pilkadanya di Jakarta, terang begitu. Ada kecurangan sedikit aja pasti ketahuan. Siapa yang bermain, bagaimana cara bermainnya gitu. Makanya saya sebenarnya mau bilang kalau harusnya kita punya tradisi yang baik yang kita bangun bersama, bahwa pilkada itu tidak hanya menghasilkan pemenang, tapi juga bisa menghasilkan orang-orang kalah atau tidak menang dalam pilkada itu, tapi mereka punya jiwa besar untuk menerima kekalahan ini.
tradisi ini kan warisan sebenarnya yang akan bisa kita wariskan kepada generasi ke depan. Jadi begitu, ini kan podcastnya masih baru nih, nanti akan baru dirilis beberapa hari ke depan dalam suasana yang masih hangat ini. Semoga juga bisa menginspirasi, bisa menjadi semacam masukan ya kepada mereka-mereka yang harusnya bisa memberikan contoh yang terbaik buat bangsa ini, buat generasi ke depan nanti. Gitu Bung Zaki. Terima kasih banyak Kak Iksan. Ini udah penutup nih. Sudah berbagi dengan teman-teman semua, karena memang kita butuh pandangan-pandangan yang genuine ya terkait dengan situasi politik Jakarta hari ini. Iya, jadi terima kasih juga kita sudah diundang di sini Bang Zaki, dan saya berharap podcast ini terus berkembang menjadi etalase untuk banyak orang bisa mendapatkan insight, mendapatkan pencerahan, mendapatkan informasi, menambah wawasan begitu. Jadi sekali lagi sukses buat Bang Zaki, dan kita tunggu. Saya sih berharap pilkada ini bisa cepat selesai karena masyarakat juga punya banyak agenda sendiri-sendiri. Jangan terkondisikan untuk terus ada dalam situasi yang suasana politik. Gitu Bro Zaki. Sama-sama brother. Mantap. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.